Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Astri akan mengulas film Bollywood yang berjudul Jab We Met. Film ini menceritakan seorang pria kaya raya yang memiliki banyak masalah. Namanya Aditya Kasaf. Salah satu masalahnya yaitu ayahnya baru meninggal dunia. Sebagai ahli waris, mau tidak mau Aditya harus menggantikan ayahnya menjadi pemimpin perusahaan. Ditambah lagi ibunya yang selingkuh dengan pria lain, yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Dan masalah yang paling berat yaitu harus menerima kenyataan bahwa pacarnya menikah dengan orang lain. Suatu hari perusahaannya mengadakan pertemuan, yang mana anggotanya para petinggi perusahaan tersebut. Sebagai pemimpin perusahaan yang baru menggantikan ayahnya, Aditya bingung harus melakukan apa. Sebab saat itu perusahaannya mengalami banyak masalah. Dia pun berinisiatif keluar ruangan. Sambil berjalan kaki, dia masuk ke mobilnya. Sesaat kemudian dia sampai di suatu tempat di mana pacarnya melangsungkan pernikahan. Aditya mendatangi pacarnya tanpa berbicara sama sekali. Aditya hanya menunjukkan betapa marahnya dia kepada mantan pacarnya itu. Setelah kejadian itu, Aditya buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di parkiran, Aditya meletakkan kunci dan HP miliknya di atas mobil pribadinya. Setelah itu, Aditya yang bingung langsung berjalan kaki tanpa arah. Sesaat kemudian, Aditya naik bus. Setelah bus berhenti, Aditya langsung turun dari bus dan berjalan lagi menuju stasiun kereta api. Saat Aditya melihat ada kereta api berjalan, Aditya pun buru-buru naik kereta api tersebut. Di sisi lain, ada seorang gadis yang hampir ketinggalan kereta. Sambil membawa barang-barangnya, dia terus berjalan di gerbong kereta. Sesampainya di tempat yang disediakan, dia menyapa Aditya. Gadis itu mengatakan bahwa kursi yang diduduki Aditya itu adalah kursinya. Dengan malas, Aditya pun pindah ke bangku sebelahnya. Gadis periang itu bernama Git. Sejak duduk, Git selalu berbicara kepada Aditya. Karena sudah merasa tidak tahan lagi dengan ocehan Git, akhirnya Aditya menjauh dari Git dan berencana untuk bunuh diri. Tapi saat itu Git berhasil menghentikannya. Malamnya saat Git bangun dari tidur, dia menyadari bahwa Aditya tidak ada di tempatnya. Git pun berinisiatif untuk mencari Aditya. Ternyata Aditya ditemukan di bawah berjalan kaki. Git yang khawatir dengan keadaan Aditya akhirnya turun dari kereta untuk mengajak Aditya naik lagi. Karena saat itu kereta mulai berjalan. Dengan rasa kesal akhirnya Git meninggalkan Aditya sambil mengejar kereta. Tapi malang bagi Git, saat mengejar kereta tanpa sengaja dia malah menabrak wanita yang membawa buah-buahan. Akhirnya Git pun ketinggalan kereta api. Kemudian Git mendatangi Aditya lagi. Agak lama mereka berdua berdebat. Akhirnya Git menyuruh Aditya bertanggung jawab untuk mengantarkan Git ke stasiun selanjutnya. Singkat cerita, sesampainya di stasiun yang dituju, Git bisa merasa lega. Karena saat itu Git melihat kereta yang ditumpanginya tadi. Tapi karena merasa haus, Git membeli air minum. Berhubung Git orang yang ramah dan suka berbicara, dengan santai dia malah ngobrol dengan penjual air. Git baru ingat kalau kereta yang di belakangnya sudah berangkat lagi. Akhirnya, untuk kedua kalinya dia ketinggalan kereta api tersebut. Untuk kesekian kalinya, Git kembali menemui Aditya dan menyuruh Aditya untuk bertanggung jawab lagi. Karena kesialan yang dialami Git semua berawal dari Aditya. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju rumahnya, Git bercerita bahwa dia punya pacar.
Namanya Ansuman. Git pun punya rencana untuk kabur dari rumahnya, alias kawin lari dengan Ansuman. Di sisi lain, Aditya diam-diam mulai menyukai Git karena karakter Git yang bertolak belakang dengannya. Git adalah sosok wanita periang, polos, dan kekanak-kanakan. Tapi saat itu Aditya menyimpan semua perasaannya kepada Git. Karena Aditya tahu Git sudah punya pacar, yaitu Ansuman. Sesampainya di rumah Git, Aditya disambut dengan ramah. Bahkan Aditya disuruh menginap di sana selama seminggu. Siang harinya keluarga besar Manjit bertamu ke rumah Git dengan niatan ingin menjodohkan Git dengan Manjit. Git menceritakan kepada Aditya bahwa Manjit sahabatnya sejak kecil dan Git juga tidak mau menikah dengan Manjit. Malam harinya Git masuk ke kamar Aditya. Git mengajak Aditya kabur malam itu karena Git tidak suka dijodohkan dengan Manjit dan ingin kawin lari dengan Ansuman. Karena merasa terpaksa, malam itu Aditya mengikuti Git kabur dari rumahnya. Sayangnya rencana mereka kabur diketahui sepupu Git yang belum tidur. Sepupu Git pun berteriak dengan keras sambil bilang Git mau kabur dari rumah. Sontak semua penghuni rumah itu bangun semua dan mulai mencari keadaan Git dan Aditya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Git dan Aditya sampai di rumah Ansuman. Sebelum sampai di rumah Ansuman, Aditya pamit ke Git untuk pulang melanjutkan hidupnya kembali dan membuang jauh-jauh pikiran untuk bunuh diri. Akhirnya mereka pun berpisah di tempat itu. 9 bulan berlalu, mereka menjalani hidup masing-masing tanpa kabar satu sama lain. Aditya sering bersifat seperti Git. Semua masalah dianggapnya sepele dan bisa diatasi dengan mudah. Perusahaan Aditya menjadi perusahaan terbesar nomor 1 di India. Aditya sendiri sering menghayal Git ada di sampingnya. Scene pun beralih kepada keluarga Git. 9 bulan mereka mencari Git, tapi belum ada titik terangnya. Suatu hari keluarga Git melihat Aditya di TV. Dengan marah, mereka mendatangi kantor Aditya untuk menanyakan keberadaan Git. Aditya yang mendengar kabar bahwa 9 bulan Git tak ada kabarnya, langsung bergegas mencari Git. Aditya berinisiatif mencari Git di rumah Ansuman. Tapi Aditya tidak menemukannya. Ansuman berkilah bahwa Ansuman tidak menyuruh Git kabur dari rumah. Selain itu, Git terlalu kekanak-kanakan. Mendengar semua itu, Aditya langsung berdiri sambil memarahi Ansuman. Setelah merasa puas, Aditya langsung pergi dari hadapan Ansuman. Di sisi lain, 9 bulan yang lalu, saat Git diusir oleh Ansuman, Git pun frustasi dan dia memutuskan untuk tinggal di dekat Ansuman, walaupun tidak diterima. Di sana, Git diam di kontrakan kecil. Hidupnya sangat miris dan menyedihkan. Git yang dulu periang, sekarang menjadi pemurung. Seolah dilanda kesedihan yang amat dalam. Untuk bertahan hidup, Git bekerja menjadi seorang guru. Dan semua itu diketahui Aditya setelah mengikuti Git secara diam-diam. Akhirnya Aditya pun menemui Git dan mengajaknya untuk pulang. Di sisi lain, Ansuman baru menyadari bahwa dia sangat mencintai Git. Cuma dari dulu dia tidak menyadarinya. Git dan Ansuman pun balikan. Atas saran Aditya juga, Git dan Ansuman disuruh meminta restu keluarga Git. Keduanya pun akhirnya setuju.
Aditya berhasil membawa Git dan Ansuman pulang ke keluarganya. Ketiganya pun keheranan saat mobil mereka memasuki halaman rumah Git. Pasalnya, di setiap jalan banyak ornamen penyambutan ala-ala pengantin khas India. Ternyata keluarga besar Git mengira Git kawin lari dengan Aditya. Jadi mereka ingin meresmikannya. Ketiganya yang melihat kesalahpahaman tersebut hanya tercengang dan membisu. Ansuman yang marah melihat semua itu akhirnya mengajak Git ketemuan. Di saat ketemuan dengan Ansuman, tiba-tiba Git merasa ada yang salah. Saat itu Git merasa mencintai Aditya, bukan Ansuman. Akhirnya Git berlari mengejar Aditya dan menyatakan perasaannya. Aditya yang dari dulu menyimpan perasaannya pun langsung memeluk Git. Akhir cerita, keluarga besar Aditya mendatangi rumah Git untuk menghadiri acara pernikahan Git dan Aditya. Dan film pun selesai. Bagi kawan-kawan yang suka sama video ini, tolong bantu channel kecil yang cuma modal HP kentang ini dengan cara like dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.